Soalnya apa? Zaman dulu ya, itu nggak boleh pungutan darah maling. Misal tembak jedier, kan kena darah maling. Iya. Tanah nggak suci. Iya betul. Nggak boleh, gitu. Sampai sekarang. Soalnya Lungguna dia rumahnya Merapi sekarang. Tempatnya di Merapi sana, Gunung Merapi. Kan kalau di Merapi itu kan ada yang Merapi juga tuh. Ya ada ya. Ini sebenarnya ya Cicat. Mula namanya Mbah Petro itu. Halo, balik lagi bersama gue Riko di Brokis Lu. Kali ini gue masih di Jawa Tengah, tepatnya di Desa Bakung, Kabupaten Klaten. Kali ini gue akan menambah tilas tentang kisah Ndoro Ronggo Tohjoyo, karena gue juga sedang mampir ke rumah temen gue yang berada dekat-dekat sini, dan juga gue sedang bersama salah seorang narasumber yang rumah juga berkaitan dengan Ndoro Ronggo Tohjoyo ini. Kita langsung berkenalan dengan narasumber kita. Halo Pak De. Iya. Apa kabar Pak De? Baik-baik. Pak Gendon ini merupakan warga Desa Bakung yang rumahnya ini berdekatan dan juga berhadapan lah dengan Ndoro Ronggo Tohjoyo. Kita coba tanya fisik tentang asal muasal dari sosok Ndoro Ronggo Tohjoyo ini. Pak Gendon, jadi kisah Ndoro ini itu asli dari Desa Bakung atau dia itu pendatang? Ya, asli Bakung. Asli Bakung ya? Bakung. Jadi sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, jangan lupa bantu subscribe, like, share, dan komen. Kita masuk ke sesi Kawanolog. Pak Gendon, boleh diceritakan Pak De tentang sosok Ndoro Ronggo Tohjoyo ini Pak De? Ya boleh. Ya Ndoro itu ya asli dari Bakung, asal kelahiran Bakung. Itu pangkatan itu Demang, kalau di Keraton Solo. Oh, kan? Ya. Itu labor-labornya itu banyak, besar kan. Dapat istri Keraton Selir lah gitu. Ya. Terus dibawa pulang di Bakung. Ya. Nah itu punya sekabat pengadek lah gitu ya. Itu namanya Jo Jemblio itu. Nah itu katanya sejarahnya kayak Jo Jemblio ya. Waktu mau meninggal ya. Waktu meninggal itu bawa tongkat tekan ya. Tekan itu ditancapin tanah ya. Itu hidup sampai sekarang, tapi mati itu raga hilang, nggak ada rogo itu ya, hilang. Tapi sampai sekarang itu tempatnya di Merapi ya, Gunung Merapi. Tapi sering pulang tiap Jumat Kliwon, sosok Kliwon dijawab juga pulang gitu. Misalnya warga Bakung minta tolong punya hajatan apa itu minta tolong situ bisa itu. Terus sejarahnya kayak Jo Jemblio gitu sampai sekarang gitu. Asal nggak minta sugihan gitu. Iya. Iya kalau minta sugihan mah beda lagi Pak. Apa-apa itu bisa, misalnya pangkat bisa, punya hajatan pinggirkan hujan ya bisa gitu. Asal minta baik nggak apa-apa gitu. Angkat juga bisa gitu. Jadi selain tapak tilas Ndoro Ronggo Tohjoyo ini ada sosok Kyai Jemblio. Ya. Jadi Kyai Jemblio itu ada hubungan apa dengan Ndoro ini Pak De? Ya dulu PKD tukang ngarit kuda. Tukang ngarit kuda. Ngarit kuda. Oh. Ngerti rumput lah gitu. Iya. Ya. Gitu. Tugasnya itu cuman ngarit kuda. Ya, ngasih makan kuda gitu. Nah itu lama-lama itu meninggal itu mau meninggal bawa tongkat ya, tongkat ditancapkan tanah sampai sekarang masih hidup ya. Itu rumahnya sekarang itu namanya Ketos
Ketos. Wit ketos buat sekarang. Itu tongkatnya bentuknya seperti apa tuh Pak? Kecil dulu. Kecil, seperti Ya, tongkat ya tongkat biasa komando itu tuh. tekan itu. Oh, tongkat apa? Tancapnya hidup buat sekarang. Jadi pohon. Pohon Apa Pak? ketos namanya. Ketos. Ya ini masih masih gawat pohon itu sekarang. Ya. Motong aja nggak bisa lihat tuh sekarang. Buta. Tapi mereka berdua ini sosok asli dari desa Bakung ini. Desa Bakung. Atau mereka itu pendatang? Kiai Jembleu. Iya. Ya Bakung. Dulunya nama Ndoro juga, Ndoro dan Kiai Jembleu ini asli Bakung. Iya sama Kiai Jembleu sama Kiai Jangkek di sini tempatnya. Terus kabarnya Kiai Jembleu. Ya dulu yang ngarit itu kan ngarit kuda. Iya. Itu Mbah Singo Cangkek sama Kiai Jembleu gitu. Itu Cangkek itu mbah saya. Gitu. Tapi mbah saya itu raganya nggak hilang. Iya ada. Tapi cukumannya ada, tapi di Cain salah. Di sebelah Gondang pabrik gula itu ada pohon orang 12 tuh. Apa di situ. Tapi di panggil juga bisa. Kadang minta tolong bisa. Gitu. Dulu ada orang Solo tuh cari rezeki ya bisa. Di sana di Cain itu. Namanya di sana Cain itu tempatnya tuh. Tempatnya Mbah ini gitu. Ya ada orang nepi minta rezeki bisa. Tapi kalau sini nggak bisa. Iya. Kerja Jembleu itu nggak bisa. Kalau cuma minta pangkat ya itu bisa. Suwon lah sekitar berarti jatuhnya tuh suwon ya Pak deh. Suwon ada hajat lah. Ya menginjak lurah nggak bisa. Tapi biasanya tuh kalau suwon itu emang kayak pemilihan kepala desa lah atau ada pencalonan itu pasti mampir Pak ya atau hanya ya ke situ ya gitu malu datang ke sini diantar ke situ tempat tongkat itu. Iya. Ya saya yang baca manggil orang teman itu minta apa gitu aja itu bicara sama itu dah itu pasti berhasil. Orang musuhnya tuh main duit nggak usah main duit. Iya. Itu pasti berhasil gitu. Ini belum lama ya, lurah ini kan bisa angkat 2. Lurah sini sama lurah Kergan sebelah Prambanan tuh. Iya. Ya ke sini minta tolong. Saya cuma itu manggil itu. Ya jawab ya ini itu. Itu mau sampai sekarang bisa gitu. Kalau misalkan Pak De Gendut ini kan asli dari sini Pak De. Pernah ngalamin kejadian-kejadian apa Pak De? Ya. Di sekitar Tapak Tilas ini Pak De? Ya Tapak Tilas itu kadang-kadang itu lihat orangnya sendiri. Orang Kiai ini juga lihat, ketemu. Itu di malam hari atau di? Ya malam. Malam. Nah, waktu saya manggil diminta tolong hajatan itu Daren Milan Lurah itu. Ya saya panggil datang gitu. Yang lihat Pak De dong atau? Iya. Lah orang itu kan Midodareni kan suruh pulang. Kan nggak ada orang tamu banyak kan nggak boleh tinggal. Suruh pulang saya sendiri. Ini hasil. Saya udah tahu kalau jadi tahu. Saya udah ketemu. Tapi kalau nampak itu orangnya tinggi besar. Tinggi besar. Nah, tapi biasa sama warga-warga sekitar desa Bakung ini pernah ada penampakan dengan seperti Pak De lihat atau di luar Pak De lihat? Yo kadang-kadang orang sekitar sini kelihatan tuh ada malah siapa aja bisa. Tampaknya ke sekitar warga? Iya nampak warga orang lain bisa, tapi nggak mengganggu. Misalnya mertamu ya, di depannya siapa, dikasih minum nggak mau, ya udah hilang nggak tahu. Ya itu namanya kiai nih. Misalnya ada penyajatan ya, ada penyajatan, itu datang, ya itu datang dikasih minum, nggak mau minum, ya udah. Jadi dia cuma kalau ada misalnya ada hajatan segala macam, dia tuh cuma datang bertamu udah, cuma kayak nengokin kabar, udah. Dijamu, disaji, cuman dia nggak mau minum, nggak mau, udah hilang sendiri, nggak lihat. Masuk sini aja, lampu nggak mati yuk. Iya, masuk sini pernah sering. Masuk rumah sini kayak ini itu.
pintu ya nggak wah kuncinya, ya kan, lampu juga nggak mati. Iya. Ya, biasanya kalau hal gaib kan lampu kedap-kedip gitu. Nah, itu nggak apa-apa. Itu sering ya, sering misalnya saya susah, ada keperluan apa, saya panggil bos saya di mana-mana, kalau ada kepentingan saya panggil, ya, itu mau datang gitu aja. Gitu. Minta tolong orang, ini kan sementing nggak boleh itu istilahnya tuh narik gini-gini nggak boleh, ya. Harus jujur lah gitu. Kalau nggak jujur ya nggak awet umurnya. Iya. Ya, gitu benar tuh. Tantangannya gitu. Mulai daunnya tuh ya, daunnya kertas tuh ya. Iya. Itu untuk obat bisa. Oh. Zaman dulu ya orang sini, mata kiai di Jakarta sana kan, bawa daun itu daun kertas itu sampai sekarung untuk berobat di sana. Untuk nyembuhin sakit apa bisa. Pohonnya, daunnya sekarang masih hidup daunnya. Itu memang pohonnya itu gawat sampai sekarang itu. Nggak ada berani yang motong, nggak berani. Sempal aja motong ya, motong tek tangnya aja. Ya. Itu mati kok. Ya. Pulang langsung mati kok. Pun nggak berani. Iya. Sampai sekarang. Berarti emang dijaga banget kan, ya, sampai ibaratnya kita bukan ngomongin soal di hal-hal yang aneh-aneh pada ya. Iya. Gimana kan itu kan tumbuhan kan jadi oksigen juga lah kalau kita ibaratnya menjaga. Cuma kan di balik itu ada sosok makhluk, ada sesuatu kenapa pohon itu nggak bisa ditebang lah kan gitu. Iya. Kata ya, salah satunya itu daun itu berguna buat pengobatannya pada ya. Ya pengobatan bisa itu. Sampai sekarang bisa untuk dipakai pohonnya, daunnya untuk berobat bisa itu. Ya itu cuman ambil satu atau dua ya untuk itu aja ditembakin yang sakit itu ya bisa gitu. Sampai sekarang gitu. Pada pernahnya ngobatin orang sama pakai daun itu juga, atau ada orang minta tolong kepada minta daun itu buat pengobatannya? Pernah. Biasanya untuk penyakit apa aja tuh yang paling? Yo kadang-kadang ada penyakit ya, darah tinggi ada, stroke ada, ya. Bisa pakai itu juga. Kalau stroke kan, saya ngambil itu 2 direbus, ya, untuk mandi, sampai garam gitu aja, udah, nggak usah pakai lain-lain. Di pohon ketos itu banyak manfaatnya apa dia? Banyak, banyak, sampai sekarang. Kalau untuk warga Bakung sendiri itu gunain daun ketos itu buat apa tuh Pak? Ya itu Mas ya, kalau orang sini ya mau ada orang di kota sini minta saya tuh ya sakit ya saya ngambil situ, ya tahu ya ngambil tahu orang sini. Ya. Soalnya apa? Mbah saya itu sekabatnya itu temannya gitulah, temannya gini Jember itu. Kalau orang sini ya percaya, mau saya ngambil daun situ ya untuk berobat ya percaya ya mak sembuh. Ya. Ya kuncinya harus percaya, gitu. Yakin gitu. Tapi ada nggak sih Pak orang-orang yang ibaratnya nggak sopan lah, kayak asal ngambil metik sembarangan, terus cara nggak sengaja bikin pohon itu rusak tuh pernah apa deh terjadi sesuatu hal atau? Kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Ya. Kalau nggak tahu lah itu pohon. Nggak tahu kok. Ya. Kalau sengaja ya ini bahaya gitu. Tapi pernah ada Pak? Ada ya. Contohnya ya, ada orang jauh itu ya, orang jauh jualan kan, jualan sini orang jualan bakso ya. Lah itu istilahnya tuh bicara gini, mana dia ini Jember, suruh bingung saya, langsung aja masukin makam, sampai dorongannya tuh bawa ke makam, aneh kan? Lah itu seperti melayani itu bakso itu, tapi daun ringin, pohon ringin, apa daun ringin untuk duitnya itu. Langsung ada orang sini ke sana ke makam, ada tukang bakso di makam. Lah ini sadar langsung lari orang itu, gerobaknya tinggal. Ditanyai pertama itu masuk sini sombong, kayak Jember itu suruh bingung saya, bingung tenan, kebetulan bingungin. Mulai nggak boleh diremehin, gitu. Harus sopan gitu, sopan nggak apa-apa sampai sekarang. Wong itu
istilahnya keponakannya ya Jakarta, beneran siapa ya? Sutiaso apa ya? Itu keponakannya tuh. Punya tanah itu. Ya tempatnya ini yang ring ya sebelahnya tempatnya Kenny Jemblio itu ya orang Jakarta, gubernurnya itu dulu. Iya. Itu udah dipatok tuh. Udah dibagi-bagi itu. Mau pemilihnya ya gubernur Jakarta itu ya masih punya bagian sini. Itu riwayatnya Kiai Jemblio gitu ya. Pertama ya PKT ada rumput ya meninggal lalu tekan ditancepin hidup sampai sekarang ya, gitu. Mau disuruh minta apa diminta tolong apa aja bisa gitu, hajatan itu bisa, makan bisa gitu. Kalau di dusun Bakung ini kan ada tugu tuh Pak, ya tugu apa namanya lupa depan ya, tugu Cabian itu namanya. Tugu Cabian. Ada kisah apa Pak di itu kisahnya dulu kan ada Belanda itu tanya ya. Tanya di Sambakung. Orang dua itu kan. Orang dua itu tanya Belanda Londo itu kan. Di Sambakung itu mana? Itu nunjuk di Sambakung tuh. Nah, di Sambakung ini hutan. Ya. Terus orang ini dicoplak matanya. Wah, dicoplak matanya mati. Disenderin tugu situ. Orang dua gitu. Terus itu sejarah nggak boleh dirubah sampai sekarang. Itu ya termasuk aliran itu banyak Kiai Jemblio itu yang ngambing-ngambingi yang nyulap itu supaya jadi hutan kelihatannya Londo itu Belanda itu dia di Sambakung itu. Nanti kayak mereka itu disirap lah secara jadi desa ini diamanin lah. Ya gitu. Diamanin di Sambakung itu disulap jadi hutan alas gitu. Belanda kan marah. Iya. Orang itu cuplak meripate. Orang dua itu mati di situ. Itu orang Sarawat aslinya tuh. Sarawat itu sebelah sana dekat kali jembatan tuh. Berarti ini Kiai Jemblio ini sosok yang lumayan berpengaruh Pak dia di bagian Bakung. Sampai sekarang Bakung itu. Sampai jauh kok. Enggak cuma Bakung kok. Sampai undang mana-mana sampai Prambanan sini ya. Udah terkenal dia Kiai Jemblio itu. Misalnya Lungguna dia rumahnya Merapi sekarang. Tempatnya di Merapi sana. Untuk Merapi. Kan kalau di Merapi itu kan ada yang Merapi juga tuh. Iya ada ya. Ini Jemblio ya dicatat. Kalau namanya Mbah Petro itu, Kiai Jemblio itu, ya. Kan ada asap ya. Di atasnya ada Mbah Petro kan. Iya. Nah itu, ini Kiai Jemblio itu, kalau mau tahu. Berarti Mbah Jemblio Kiai Jemblio ini salah satu tokoh termasuk salah satu tokoh punakawan. Punakawan ya bisa menjelma itu. Tokoh punakawan kalau mau ada apa kan ada muni Idung Petro itu kan, nah itu ya gini itu Kiai Jemblio itu. Kalau lahar nggak nyampe sini nggak bisa ngalir di Bakung. Tapi seharusnya kalau lahar Merapi bisa ngalir. Bisa ke sini, Pandan dekat Pak. Ya. Oh iya. Ya, Pandan Loper kan sini bisa loh. Cuman dialihin. Dialihin ke Magelang, Kasak itu. Nggak bisa ke sini. Ke zaman dulu. Ke sini belum pernah ke Kelaran. Belum ditambek atas itu belum lahar. Soalnya apa ada yang jaga gitu. Kasih jalan sama Kiai itu. Suruh ke sana gitu. Berarti nih Merapi itu ternyata banyak namanya kan ada yang Merapi, terus ternyata itu Petruk. Petruk juga namanya yang Kiai Jemblio. Kalau balik ke Punakawan nih Pak Din, kalau Semar itu tinggalnya di mana coba deh? Semar itu di Alas Tutupan sana. Alas Tutupan jadi ke Merapi situ. Oh. Sama Gareng, Bagong. Itu kan di Alas Merapi ya, di Gunung Merapi itu. Itu Punakawan tuh.
Nah, itu kan besok itu kalau Jemudul Ratu Adil ya itu. Ya. Besok tahun kapan nggak tahu gitu. Kan Ratu Adil belum judul ini, masih tutup gitu. Tapi mengenai Pak De, sebelum Merapi meletus kemarin kan Merapi kemarin lagi erupsi aktif-aktifnya kan. Iya. Di sini ada kejadian apa Pak De? Dekat Ki Jemdeo ini Pak De? Sini nggak ada apa-apa. Malah orang sana kesini banyak kok. Oh. Orang sana ngungsi sini banyak. Untuk balai desa itu kebanyak orang. Ya, orang sana sini semua. Ya. Aman, nggak apa-apa. Oh. Itu kesalahannya itu Mbak Marijan itu sombong. Ya, Mbak Marijan itu kan. Ya, soalnya kan sering iklan deh orangnya itu. Ya. Disuruh dukung Merapi kok tinggal iklan. Kan nggak boleh. Hasil kesalahan saya bilang kok. Ya, seharusnya sudah ditugaskan, Ya. tapi dia meninggalkan. Dan tinggal ya itu ya udah. Dulu waktu belum itu ya belum iklan, itu emang masih tajam ya, masih bagus. Ya. Tapi kalau udah iklan, lalu Merapi ditinggal, suruh tumpeng tinggal pergi ya hancur, ya kan? Iya. Gitu. Mulai orang sana ke sini banyak, sini keluar sini penuh orang sana, ngungsi sini. Oh ini getar semua mas, cendol-cendol ini. Pas erupsi Merapi. Ya, terus itu. Berarti udah kayak gempa kecil Pak. Iya, getarnya cendilan gue gak kocok-kocok pecah gitu. Dan mau terus di Merapi ini. Cuman dari erupsinya atau lahar itu dialihin ya untuk nggak lewat. Tapi cuma getaran nih, getaran sampai sini ya. Tapi ini udah penuh. Mulai jadi Jemblio itu sampai sekarang itu masih. Itu akhir zaman ya baru hilang. Kayak kita kan nggak tahu ya namanya. Kita kan tinggal di Pulau Jawa Pak De. Banyak hal-hal yang budaya leluhur lah yang benar kita kan ketutupi lah. Ternyata ada salah satu budaya atau leluhur kita yang bernama Ki Jemblio ini yang sekarang nih kalau ditutup ya menunggu di Merapi Pak De. Itu aneh tapi nyata mas ya. Soalnya apa ya? Kalau cari sekarang ya, orang mati itu pasti raganya ada. Oh, itu nggak ada. Sewu satu nggak ada loh. Kan? Orang itu sekti, benar-benar sekti itu. Hilang sampai raganya. Iya kan? Kan nggak ada lah orang mati itu. Raganya masih kan? Oh, itu nggak ada. Bisa dibilang moksa nggak sih Pak De? Kalau moksa itu? Ya moksa itu, bang moksa. Ini orang nggak sekti nggak bisa. Itu namanya orang sakti. Kalau nanya soal moksa nih Pak, moksa itu Pak De kan orang Jawa nih Pak De. Kalau moksa itu artinya apa sih Pak De? Moksa itu murco ya sini ya, meninggal kan, raganya hilang kan. Ya. Sepaket ya? Iya sepaket ya, hilang. Tapi sukma masih, sukmanya masih. Ya. Sukma itu ntar di mana tempatnya loh? Entah di sini, entah di Merapi gitu. Nah, itu siapa namanya ya itu kan kadang-kadang orang musa ya. Yang Saragar itu, Sukma itu ninggal bekas ya. Kalau ada apa-apa Panggileng lah itu kan masih. Yo. Tapi kalau orang biasa kan mati sak ragane masih. Ya. Itu nggak ada loh itu. Itu namanya orang boleh tanding, orang situ, orang sekti gitu. Nggak ada orang itu. Mau itu aneh tapi nyata sejarahnya. Zaman dulu emang namanya orang dulu yang benar menghargai bumi ya, menghargai alam, diberi suatu kelebihan dan kekuatan dan keilmuannya, dan namanya itu sampai sekarang masih dikenal ya. Dan salah satu peninggalannya yang masih ada ya salah satu pohon ketos ini ya. Itu tekennya tuh ya. Itu kan biarpun orang nggak ada, tapi kan anak cucunya bisa minta tolong apa-apa bisa, jadi cucu-cucunya. Misalnya warga siapa saja, orang mana saja minta tolong, kebanyakan berhasil gitu. Tapi kayak Jemblio ini punya anak atau waktu itu? Ya, belum punya anak. Berarti
tunggal ya. Ya tunggal, orang tunggal. Nggak punya Di- anak dulu. Ilmunya itu nggak diturunin ke... Nggak bisa, nggak punya anak kok. Iya. Punya sekabat aja ya tinggalnya hampir kok bareng kok itu nggak lama itu sama mbah sini. Saya nggak tahu ya tinggalin mbah sini ya. Tapi bapak saya tuh tahu ya di sejarah itu, tahu bapak saya tuh. Ya, sampai diajak persoalan di Keraton Solo ya bapak saya itu sama mbah saya ya, Andoro itu. Ya. Cuman nggak naik mobil, cuman sudah kepaca udah nyampe. Nggak bisa kejap. Nggak ganti jam langsung aja ke desa Kedep ini terus udah nyampe sampai sana Solo. Cuma di depannya regol itu ada regolnya. Iya. Itu sudah kepaca udah nyampe sana. Tuh orang-orang dulu ilmu seperti itu. Iya. Mulai aneh ternyata ya. Iya. Kalau orang sekarang kan harus naik kereta, pesen tiket dulu kan. Enggak mau sama bawa sedan cepat itu kok. Simbol sedan udah nyampe itu udah nyampe. Mau Doro sini nggak mau. Naik apa nggak mau, mobil nggak mau. Omong Doro sini itu bicaranya tuh bindeng. Nggak jelas, nggak patut jelas lah gitu. Iya. Agak bindeng lah, bindengnya pelok gitu. Iya. Gitu. Cuma punya kelebihan. Gitu. Pusaka banyak dulu itu. Ya diboyong di keponakannya di Bantul itu ya. Doro Temenggung yang boyong tuh. Itu nggak kuat semua. Pusakanya kemana itu Pak? Ya dibawa boyong Bantul itu ya ponakannya. Cuman ada Pak deh di sini yang narik pusakanya gitu. Sini? Oh. Sini nggak ada. Oh. Nggak ada. Mungkin ada kayak orang kan datang, wah ada ngecek ada pusaka terus main tarik pusaka di sekitar desa sini Pak deh. Nggak ada. Oh. Berarti emang orang yang datang kemarin itu menjaga tata krama banget Pak deh ya. Dan juga ya kita namanya hidup berdampingan dengan mereka itu pasti kan kita juga harus menghargai mereka juga Pak deh. Maling aja Mas sampai sekarang ya. Ada jambret ya. Jambret Iya. Ya. Masuk sini itu ya, masuk Indoro ya. Nggak bisa mesti ngejar. Hilang kok. Balik ya. Belum lama. Ubur-uburan dari Ragunan sini ya. Masuk situ aman. Polisi balik. Terus ya nggak ketemu, nggak ketangkap. Orang di situ padahal. Aneh kan? kan dia kan orang jahat Pak deh. Iya kan. Oh ini nggak boleh kebutuhan darah maling. Nggak ada maling kan. Berhadapan nggak bisa nangkap. Tapi kalau di luar di Sambakung bisa. Apa berarti jatuhnya ini kalau dari mata pengatan itu ini sebetulnya rumah Doro ini di hutan kayak seperti zaman Belanda ya? Iya misalnya ya kan belum lama ya baru sudah lihat kejar-kejaran ya dari Laut Jalan Raya diantar kejar polisi masuk sini Bendoro itu kan regol. Iya. Polisi balik nggak lihat kok. Balik loh. Orang ini arah kehilangan laca loh. Padahal deket loh. Padahal kalau dilihat mata umum tahu masuknya itu aman loh. Sama sekarang. Soalnya apa? Zaman dulu ya itu nggak boleh kebutuhan darah maling. Misal tembak jeder kan kena darah maling. Iya. Tanah nggak suci. Iya betul. Boleh gitu. Sampai sekarang itu bolak-balik Mas gitu. Polisi Tabrakan sama malingnya aja nggak ketemu, nggak ketangkep kok. Yang mak ngoyak sama malingnya tabrakan, nggak bisa nangkap loh. Tapi ketangkapnya di luar desa, iya, bisa. Itu baru diajar banyak gitu. Tapi kalau di sini nggak bisa. Itu kenyataan tuh nggak bohong. Iya, betul. Aslinya gitu. Yuk Pak Deginan, terima kasih banyak nih Pak De. Ya. Udah kasih tahu informasi tentang tapak tilas dari Doro Ronggo Tojoyo dan juga tapak tilas dari Kyai Jembleo. Mungkin ada beberapa orang yang masih asing lah di telinga dengan dua sosok tersebut. Dan Pak Deginan selaku warga asli dari Desa Bakung
sudah menceritakan dan berbagi informasinya. Dan terima kasih banyak atas waktunya. Ya, Semoga selalu sehat terus Pak De. amin. Dan buat Bentar Brokis, terima kasih sudah menonton episode kali ini. Jangan lupa bantu subscribe, like, share, dan komen ya. Akhir kata, gua Riko dan Pak De Gendon. See you.